Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah kali ini bro, kita akan bahas sebuah laptop gaming yang punya harga murah plus terjangkau. Sebab laptop ini pakai dapur pacu dari prosesor Intel i7 Gen 13 sama VGA RTX 4070. Ini dia barangnya bro, Asus TUF F15 FX 507VI kawan. Gimana? Cakep kan? Cakep birolnya, cakep juga laptopnya. Cuman bro, kalau kita agak mundur ke tahun kemarin, ini kan seri TUF yang pakai prosesor Intel. Jadi untuk model kayak gini, barebone-nya masih sama persis. Cuman ada pembaruan facelift yang kecil banget. Untuk di bagian dalam, ini ada tulisan caution hex, frame rate zone, dan di bagian cover luar, yang dulunya ini dia polos, terus logonya kayak seperti ini. Sekarang dia itu ada model motif yang timbul-timbul. Jadi kayak kerasa kayak, oh ini aksen gamingnya lebih kerasa dibandingkan tahun kemarin. Tapi kalau overall modelnya masih sama semua. Untuk urusan body yaitu campuran bro. Di bagian keyboard sama cover bawah dia berbahan dari plastik ABS kayak gini. Terus kalau di bagian cover luar dia berbahan dari aluminium. Enaknya model kayak gini kalau kita tenteng kemana-mana, dia itu nggak seperti seri-seri laptop gaming yang punya spek tinggi yang bobotnya rata-rata 2,5 kilo. Nah si Asus TUF F15 ini bobotnya cuma di angka 2,1 kg. Kemudian kalau kalian beli seri TUF F15 ini, bonusnya itu lengkap. Selain dapat laptop, dapat charger sama manual buku, seri TUF ini juga dapat sebuah tas backpack yang keren, sama dapat mouse gaming tipe TUF Gaming M3 Gen 2 yang siap menemani kebutuhan gaming dan juga untuk aktivitas kalian sehari-hari. Ini kece pol bro, jadi sudah paket siap pakai doang. Terus laptop ini enaknya boleh seperti ini. Kalau kita tutup, dia itu punya indikator yang cukup jelas terlihat untuk melihat misalkan ini laptopnya baterainya tinggal dikit, warnanya oranye, atau mungkin teman-teman tinggal memastikan wah laptopnya udah mati apa belum. Ini indikatornya sangat fungsional sekali. Terus laptop ini yang gak kalah pentingnya adalah dia itu punya dapur pacu monster bro, yaitu berupa prosesor Intel Core i7 Gen 13 tepatnya 13620H yang memiliki kecepatan maksimum di angka 4,9 GHz. Ditambah lagi dia itu punya VGA RTX 4070, VRAM-nya gede bro, dia pakai 8 GB GDDR6 dengan TGP full power di angka 140 Watt. Laptop ini sudah dibekali sama RAM 16 GB DDR5. Terus saran saya mendingan kalian sekalian upgrade menjadi 32 GB bro, karena perbedaannya itu benar-benar signifikan. Kalau bawa 16 sama 32, kalian paling-paling cuma tinggal sparing budget 700 ribuan. Ini sudah memberikan performa yang benar-benar maksimal dari laptop yang akan kalian gunakan. Lalu untuk urusan penyimpanannya, laptop ini sudah dibekali sama dua buah slot M2 NVMe, yang salah satunya itu sudah dibekali dengan kapasitas 1 tera dengan jenis M2 NVMe Gen 4 dan speednya ini udah kenceng bro, di atas 5000 MB per second, serta dilengkapi oleh Windows 11 sama Office 2021. Nah, selain laptop ini dia kenceng, dia juga sudah dibekali sama layar yang bagus bro. Ini kalau kalian lihat, layar laptopnya kan pakai standar berukuran 15,6 inch. Di sisi kiri kanan bezelnya tipis, bagian atas meskipun tipis masih ada kameranya dengan hardware 720p per 30 fps yang bisa berfungsi untuk kebutuhan kalian meeting, entah pakai Zoom atau Google Meet. Serta di bagian bawah ini memang agak lebar, tapi ini udah cukup tipis banget. Untuk hardware-nya, laptop ini layarnya pakai panel IPS. Refresh rate di angka 144 Hz. Dan sebenarnya laptop ini kalau kita baca dari website resminya, dia itu memiliki akurasi di angka 100% RGB. Tapi seperti biasa, kita punya alat data color, kita tes ulang, hasilnya itu seperti ini bro. Untuk sRGB di angka 98%, NTSC 67%, Adobe RGB di angka 73%, serta P-Trip di angka 73%. Jadi warnanya cukup akurat dan gerakannya mulus pol, misalkan kalian gunakan untuk kebutuhan bermain game. Selain itu untuk audionya, speakernya juga udah bagus karena menghasilkan suara yang cukup jernih dan keras
keras pakai Dolby Atmos dengan kualitas high res. Ini enak banget bro untuk menemani kebutuhan entertainment kalian. Lalu kalau kita geser ke bagian bawah, laptop ini punya keyboard backlight RGB yang enak dibuat ngetik dan juga main game, sebab dia itu pakai layout full size. Plus untuk konektivitasnya dia itu dilengkapi sama WiFi 6, Bluetooth 5.2 dan juga berbagai colokan I/O port yang salah satunya juga sudah include Thunderbolt 4 dan juga tip C. Ya, ini bisa buat ngecas juga bro. Lalu untuk baterainya laptop ini termasuk awet sebab dia dikasih hardware yang gede di kapasitas 90 Wh, plus untuk penyokong adapternya itu juga gede bro, dikasih kapasitas sebesar 240 watt. Nah ini jadi kalau kalian pakai, teman-teman nggak usah khawatir misalkan tertinggal charger, karena laptop ini selain kapasitasnya gede, dia juga support untuk tipe C atau powerboardnya untuk dicas dengan tipe C yang minimumnya itu pakai 100 watt seperti informasi yang ada di bagian stiker sini. Lalu bro, ini laptop kalau kita lihat pas kita pakai, dia itu punya suhu yang stabil sekali. Nah ini kalau kita bongkar kan laptop ini dia punya dual fan, kemudian untuk pembuangan panasnya ada 4, dapur pacunya itu memang benar-benar dingin sekali kalau kalian itu menggunakannya juga dengan cara yang tepat. Misalkan pas kalian gunakan untuk kebutuhan render ataupun pas kalian gunakan untuk kebutuhan bermain game, kita harus setting untuk VGA nya di settingan yang ultimate supaya performanya maksimal. Kemudian untuk fan-nya kalian bisa setting bro pakai tombol F5 supaya perputarannya maksimal, dan suhu yang rata-rata kalian dapatkan pas kita tes pakai thermal handle kamera, dia itu cuman di angka 46 derajat Celcius doang. Ini dia sama seperti laptop yang 14 in pada umumnya, padahal itu kita tesnya untuk bermain game dan juga untuk render. Jadi suhunya benar-benar adem, yang posisi pasnya itu cuma terpusat di bagian tengah atas ini bro. Jadi benar-benar nggak mengganggu ketika kalian gunakan untuk kegiatan yang mungkin berat-berat. Terus overall laptop ini juga diberikan jaminan garansi selama 2 tahun. Jadi teman-teman kalau ada kerusakan tinggal dibawa aja ke seluruh service center yang ada di Indonesia. Ya mungkin kalau kita melihat mulai awal sampai akhir, kesimpulannya adalah laptop ini memang benar-benar powerful. Minusnya kalau saya lihat dari hardware-nya cuman layarnya pakai 144 Hz. Nah ini ada kan dia pakai refresh yang tinggi di angka 165 Hz, mungkin akan jauh lebih better. Tapi overall ini nggak kerasa banget ketika kita gunakan untuk kebutuhan bermain game, dan juga ini FPS-nya nggak ada masalah sama sekali. Ya udah, mungkin cukup sekian. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari laptop powerful dengan VGA RTX 4070 kayak gini. Kalau kalian senang bisa nanti komen dan juga share informasi ini supaya teman-teman yang lain juga terbantu ketika cari laptop model yang seperti ini kawan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.